Islam kejawen, sebuah kepercayaan yang kini muncul ke permukaan setelah lama dianut oleh masyarakat Jawa. Apakah kepercayaan ini sejalan sesuai syariat atau justru sesat? Agar tidak salah paham dalam menanggapi dan menilai, simak videonya sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh agama Hindu dan Buddha yang bersumber dari India. Kedua agama ini menyatu dan menambah kekayaan dari kepercayaan masyarakat di tanah Jawa. Kejawen menyerap dan mempelajari disebarkan oleh para wali dan ulama, bahkan ada juga pedagang dan tentunya cara penyebaran ini sangat damai sekali. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang sangat lembut. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara tetap menghormati kebudayaan dan kepercayaan mereka. Dan para penyebar agama Islam di tanah Jawa yang paling terkenal adalah Wali Songo. Karena apa? Mereka menyebarkan agama Islam dengan pendekatan-pendekatan yang sangat unik.
tentang wayang, ya next video lah. Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dengan cara tetap menghargai kebudayaan masyarakat di Jawa. Dengan cara ini, kedua agama baik itu Islam dan kejawen dapat berjalan seiring tanpa ada yang perlu ditinggalkan. Atau ibarat kata ya, win-win solution. Dan cara pandang yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga mempengaruhi masyarakat Jawa dalam menganut agama Islam dan kejawen. Setelah masuknya agama Islam dan mulai beredar berbagai kepercayaan yang lumayan banyak dianut, kejawen mengalami transformasi yang sangat signifikan. Kepercayaan kejawen masih dianut oleh orang pedesaan yang jauh dari pusat kekuasaan dan agama. Banyak umat kejawen yang menerima Islam dengan senang hati, namun tetap melakukan upacara yang diwariskan oleh leluhur mereka. Oh iya, ternyata kejawen ini tidak memiliki kitab seperti kepercayaan yang lainnya. Loh, kok bisa? Karena acaranya ini diwariskan oleh para leluhur mereka lewat keseharian mereka. Seperti upacara adat, kesenian yang mengajarkan kehidupan selaras dengan alam. Seperti stoik, beberapa naskah Jawa kuno seperti Wedatan dan Sentini dianggap sebagai karya sastra dalam bahasa Jawa, bukan teks agama atau kitab suci agama kejawen. Pada masa penjajahan Belanda, praktek kejawen adalah bentuk perlawanan budaya dari dominasi asing. Belanda melihat praktek kejawen ini sebagai sistem kepercayaan yang sangat kuat dan sangat berpotensi membawa perlawanan oleh masyarakat Jawa. Dan oleh sebab itu, Belanda ingin mempengaruhi pengaruh kejawen dengan cara mempromosikan kepercayaan Kristen dan yang mudah dianut dan diamalkan. Namun nyatanya, kejawen hingga saat ini masih hidup namun sedikit redup. Hanya dianut oleh orang yang mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat Jawa yang menganut ilmu kejawen. Dan setelah kemerdekaan, bahkan hingga kini, ternyata kejawen tidak dianggap sebagai sistem kepercayaan. Dan ya bisa saja mereka melihat hanya sebuah sistem aliran. Kejawen ini mengakulturasi dari agama lainnya seperti Hindu dan Buddha. Mungkin ya mereka menganggap bahwa berbagai aliran lah ya, mungkin kejawen ini Islam aliran A, kan ada aliran Nu kan ada, jadi mungkin menganggapnya sebagai aliran, tetapi tidak dianggap sebagai sebuah kepercayaan yang disebut dengan kejawen. Dan masih banyak masyarakat Jawa yang masih mempercayai adat istiadat meskipun menganut agama Islam, tapi selama itu dianggap sebagai istiadat dan tidak menyekutukan Tuhan, tetap bisa dianggap sebagai budaya karena tidak mempercayai makhluk selain Tuhan, jadi dianggap hanya sebagai dengan tata cara budaya dan kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Jadi gitu, kalau kalian misalkan lihat sebagai acara upacara dan lain sebagainya, doa-doa dan lain sebagainya, ya itu kumpulan dari Hindu dan Buddha dan Islam itu menjadi satu digabung. Nah, oleh karena itu kejawen masih menerapkan adat istiadat sebagai bentuk dari menghormati para leluhur. Dalam agama Islam, ibadah sudah ditulis dengan jelas dan terstruktur alurnya seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan juga banyak sekali aturan yang tertulis dalam Al-Quran dan juga hadis, menerangkan tata cara kehidupan dalam agama Islam itu sendiri. Baik itu aturan dalam berpakaian, aturan menjalani hidup, aturan berdagang, aturan bersosialisasi dengan masyarakat, berhubungan dengan lawan jenis, dan lain sebagainya. Sebaliknya, di kepercayaan kejawen tidak memiliki aturan yang baku. Ibadah dilakukan dengan sendiri tanpa ada tuntutan waktu dan tata cara khusus. Dalam kejawen, ibadah bisa dilakukan seperti perenungan ketenangan batin yang bertujuan untuk menyatu dengan Sang Pencipta. Penganut kejawen biasanya melakukan ritual tertentu sesuai dengan tradisi lokal, baik itu sesaji atau tirakatan yang tidak pernah terkekang oleh waktu. Islam menjelaskan secara rinci kemana perginya manusia itu setelah kematian. Bahkan sebelum kematian pun Islam sudah menjelaskan asal-muasal mereka. Dan Islam juga menjelaskan bahwa sebenarnya kehidupan ini bersifat fana. Dan setelah manusia meninggal, yaitu di dunia sudah selesai. Tapi tidak dengan kepercayaan kejawen. Sedangkan di kepercayaan kejawen, mereka percaya bahwa akan ada kesempatan kedua setelah kematian. Nah, prinsip ini menganut dari agama Hindu kalau nggak salah ya. Kayaknya Hindu deh, kalau nggak Buddha deh.
yang mempercayai tentang reinkarnasi, yaitu tentang bahwa seseorang itu bisa lahir kembali dengan identitas orang lain atau bahkan menjalani kehidupan di tempat lain dengan cara mencapai ketenangan batin. Dan konsep dari Manunggaling Kaula Gusti adalah sebuah konsep yang dipercayai oleh umat kejawen, di mana mereka dapat mencapai ketenangan batin dan menyatu dengan Sang Pencipta. Jika tidak bisa menyatu, lalu gimana? Dari sinilah yang percaya bahwa asal muasal jenglot ini ya dari sini, karena orang ini tidak bisa menyatu dengan Sang Pencipta. Ya kalau istilah lain mungkin bisa saja disebut dengan muksa. Tapi perlu diingat, di sini kita tidak membahas jenglot. Jenglot akan kita bahas nantilah. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Anjay. Tujuan dari kejawen adalah mencapai kedamaian abadi dan menyatu dengan alam bersama Sang Pencipta. Berbeda dengan Islam yang mengajarkan kita untuk mengumpulkan amal sebagai bekal kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, Islam memiliki aturan yang jelas berpedoman dengan Al-Quran dan juga hadis yang mengatur tata cara berkehidupan umat Islam dengan sebaik mungkin, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Islam tidak menolak budaya Jawa, tetapi Islam memiliki batasan-batasan tertentu yang bertentangan dengan syariat dan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Sebaliknya, kejawen sangat menghargai tradisi dan kebudayaan lokal, sebagaimana itu adalah bagian dari ajarannya, seperti kegiatan ruwatan, selamatan, suronan, dan lain-lain. Nah, kegiatan itu merupakan tata cara dalam kejawen menganut kepercayaannya itu sendiri. Nah, kalau sekarang kan adalah ya kan Islam tapi masih memadukan kepercayaan-kepercayaan kejawen, itu kan masih ada saat ini. Tapi apakah itu salah atau enggak? Ya tergantung konteksnya di mana. Kalau mempercayai selain Tuhan ya itu salah. Tapi kalau misalkan ya sebagai bentuk budaya untuk menghargai alam dan lain sebagainya, dalam kejawen menjaga tradisi adalah bagian dari budaya mereka. Mereka mempercayai bahwa hal itu sebagai bentuk atau cara menghargai para leluhur mereka yang terdahulu. Oleh karena itu, kebudayaan-kebudayaan mereka sangat sulit sekali dipisahkan karena mereka lahir dan hidup dari budaya-budaya itu sendiri. Dalam konteks Islam, leluhur hanya boleh dihormati tetapi tidak untuk disembah atau dianggap sebagai bentuk dukungan secara langsung. Dan dalam Islam hanya kepada Allah lah kita harus berdoa dan meminta segala sesuatu, tidak menyekutukannya dan tidak meminta kepada selain Allah. Karena apa? Karena leluhur tidak memiliki kuasa melakukan apapun terhadap keturunan mereka yang masih hidup. Jadi hanya Allah lah yang mampu menentukan. Dalam ajaran Islam, musyrik ini dibagi beberapa jenis berdasarkan keyakinan dan perbuatannya. Nah, karena hal ini, kita sebagai umat muslim yang berketurunan Jawa, sebaiknya kita bisa memilah-milih mana yang hanya sekedar budaya dan mana yang hanya sekedar tradisi. Jadi jangan digabung menjadi satu. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Jawa yang beragama Islam, kita bisa membedakan mana yang agama dan mana yang hanya sekedar dengan budaya. Jangan mencampur adukan satunya. Gitu ya. Kayaknya sih gitu ya. Kita harus bisa memilah-milih sih, ya nggak? Nah, karena kan umat Jawa kan banyak sekali aja upacara adat dan ritual lainnya ya. Jadi ya bisa dipilah-pilih lah mana yang hanya sekedar budaya dan mana sebuah kepercayaan. Jadi jangan digabung jadi satu yang udah aku sebutin tadi gitu loh. Jadi sih kurang lebih gitu gambaran dari Islam kejawen itu sendiri dan kenapa Islam kejawen itu lahir. Jadi kalau misalnya ngomongin budaya ya, karena kita kaya sekali dengan budaya, sebenarnya ya sah-sah aja. Tapi jangan dicampur adukan. Kalau ada yang bilang santet itu budaya ya sebenarnya enggak. Budaya bukan budaya itu. Kan juga banyak yang percaya kan kalau sebenarnya santet itu nggak ada. Jadi ya sebenarnya ya nggak ada sih. Jadi mendingan karena di luar sana yang sudah banyak sekali ngomongin AI lah, perkembangan teknologi lah, mobil terbang lah, dan lain sebagainya, sebaiknya kita berfokus untuk menjadi SDM yang lebih tinggi lagi. Tetapi perlu diingat, kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan yang sudah diwariskan sejak dahulu. Kita hanya boleh memelihara, ya kan? Ya harusnya bisa lah, masa bisa mengadopsi kebudayaan dari luar, masa kita tidak bisa menjaga kebudayaan yang milik kita sendiri. Jangan sampai kebudayaan kita diklaim oleh tetangga, ya kan? Kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan kita yang baik dan seseru itu. Karena apa? Banyak sekali budaya-budaya dan kekayaan budaya kita diklaim oleh tetangga. Perlu diingat, kita harus wajib tinggalkan satu budaya ini, yaitu korupsi. Ya,
Terima kasih sudah nonton sejauh ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!